langit yang luas, setelah air bah surut dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi, kehidupan baru dimulai. Nuh dan ketiga putranya, Sam, Yafits, dan Ham, memandang dunia yang kosong, hamparan tanah basah yang menanti untuk dihuni kembali. Ham, putra yang paling berani namun juga penuh tanda tanya dalam sejarah, memiliki keturunan yang akan menyebar ke berbagai penjuru bumi. Tetapi, ada misteri yang terus mengiringi perjalanan garis keturunannya, jejak yang tersembunyi di balik peradaban besar, kisah para raja yang bengis, dan tanah-tanah yang kelak menjadi saksi sejarah manusia. Dikisahkan, suatu ketika Ham melakukan sebuah kesalahan terhadap ayahnya, Nabi Nuh. Karena itu, Nuh mengucapkan doa yang kelak menjadi teka-teki sepanjang zaman, bahwa keturunan Ham akan menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Namun, apakah itu benar kutukan? Atau hanya sebuah takdir yang membawa mereka pada peradaban yang megah? Ham memiliki 4 anak, Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Dari mereka, lahir bangsa-bangsa yang menyebar ke daratan luas, ke Afrika, ke tanah Mesir, hingga ke Kanaan yang kelak menjadi pusat peradaban besar. Dari garis keturunan Kush, lahirlah seorang pria yang namanya akan dikenang dalam berbagai kitab suci, Nimrod. Dia membangun kota Babel, tempat di mana manusia pertama kali berusaha menyentuh langit dengan membangun menara Babel. Ia adalah raja pertama di dunia, penguasa yang merasa dirinya setara dengan Tuhan. Namun, kisahnya berakhir tragis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengacaukan bahasa manusia di Babel, Nimrod kehilangan kekuatannya. Ia pun kelak disebut sebagai penguasa yang menentang Nabi Ibrahim yang akhirnya binasa karena kesombongannya. Sementara itu, dari Misraim, lahirlah bangsa yang membangun peradaban Mesir kuno. Keturunan Ham menguasai sungai Nil, membangun piramida raksasa, dan memahat kisah mereka di batu-batu yang masih bertahan hingga kini. Di antara mereka, ada sosok raja yang sangat ditakuti, Fir'aun, yang menentang Nabi Musa. Dikisahkan, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan itu akhirnya tenggelam di Laut Merah saat mengejar kaum Bani Israel. Apakah benar Fir'aun berasal dari garis keturunan Ham? Sebagian sejarawan dan ahli kitab mempercayainya, sementara lainnya masih meragukan kebenaran sejarah itu. Salah satu anak Ham, Kanaan, menurunkan bangsa yang mendiami wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina dan sekitarnya. Mereka adalah kaum yang tangguh, tapi juga penuh misteri. Di kemudian hari, bangsa ini disebut-sebut dalam kisah peperangan dengan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun setelah wafatnya Nabi Musa. Apakah benar mereka adalah bangsa yang dikutuk? Ataukah mereka hanya menjadi korban sejarah yang ditulis oleh para pemenang? Hingga kini, kisah keturunan Ham bin Nuh masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah benar mereka semua tunduk pada takdir sebagai bangsa yang kalah? Ataukah sebenarnya mereka adalah pilar peradaban yang tersembunyi di balik sejarah? Dari Mesir hingga Babel, dari Kanaan hingga Afrika, jejak mereka tetap menjadi misteri yang terus menggugah rasa ingin tahu. Apakah kita benar-benar memahami siapa mereka? Ataukah sejarah masih menyembunyikan kebenaran di balik waktu? Jejak keturunan Ham bin Nuh sering dikaitkan dengan penyebaran manusia ke berbagai wilayah setelah peristiwa banjir besar dalam kisah Nabi Nuh. Menurut tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi, Ham adalah salah satu dari 3 putra Nabi Nuh bersama dengan Sam dan Yafits yang menjadi leluhur berbagai bangsa. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan keturunan Ham bin Nuh. Pertama, Nabi Nuh dan peristiwa banjir besar. Di kaki Gunung Judi, angin berembus pelan, menyapu sisa-sisa air yang baru saja surut. Langit mulai cerah, menandakan berakhirnya murka Tuhan yang telah menenggelamkan dunia dalam gelombang dahsyat. Di atas tanah yang masih basah itu, seorang lelaki tua berdiri dengan tatapan sendu. Nabi Nuh, utusan Tuhan yang telah menyelamatkan segelintir makhluk dari kehancuran, mengamati dunia yang kini kosong, tanpa jejak peradaban lama. Di sampingnya, 3 putranya berdiri dalam diam, Sam, Yafits, dan Ham. Merekalah yang kelak akan mengisi dunia yang baru, menyebarkan keturunan manusia ke segala penjuru bumi. Namun, takdir telah menuliskan jalan berbeda bagi masing-masing mereka, terutama bagi Ham, putra yang akan membawa garis keturunan yang misterius, penuh teka-teki, dan terkadang diselimuti kisah tragis. Sebelum semua ini terjadi, dunia telah dipenuhi manusia-manusia yang melupakan Tuhan. Mereka hidup dalam kesombongan, menolak seruan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh,
Bertahun-tahun ia mengajak kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun hanya segelintir yang mendengar, termasuk keluarganya, atau setidaknya sebagian dari mereka. Ham, seperti saudara-saudaranya, melihat bagaimana ayahnya membangun bahtera raksasa, sebuah kapal yang ukurannya belum pernah ada sebelumnya. Saat kayu-kayu besar dipahat dan dipaku, saat papan-papan kokoh disusun, bisikan orang-orang yang mengejek semakin keras. "Apakah kau sudah gila, wahai Nuh?" Begitu mereka mencemooh. Membangun kapal di daratan, di mana lautan itu. Namun, Nuh tetap dalam keyakinannya. Dan pada akhirnya, langit pun menjawab. Hujan turun, bukan sekadar gerimis atau hujan biasa, melainkan air bah yang datang bagaikan lautan yang tumpah dari langit. Dari bumi, air menyembur tanpa henti. Sungai-sungai meluap, daratan yang dulu kokoh kini tenggelam dalam sekejap mata. Jeritan manusia yang dulu mengejek berubah menjadi teriakan minta tolong, namun semuanya sudah terlambat. Di atas bahtera, Ham berdiri di sisi ayahnya, menyaksikan dunia yang ia kenal lenyap dalam pusaran air. Di kejauhan, ia melihat seseorang berusaha berenang ke arah kapal. Itu Kan'an, putra dari Nabi Nuh yang menolak ikut serta sejak awal. "Anakku, naiklah ke kapal ini dan kau akan selamat," seru Nuh dengan suara yang penuh harap. Namun, Kan'an menggeleng. Keyakinannya masih pada dirinya sendiri. "Aku akan mencari gunung tinggi yang bisa melindungiku dari air ini," jawabnya. Nabi Nuh mencoba memanggilnya sekali lagi, tapi ombak yang dahsyat datang dan menelan Kan'an bersama yang lainnya. Ham hanya bisa menatap dalam diam, sebuah pemandangan yang kelak akan selalu terpatri dalam ingatannya. Setelah hujan berhenti dan bahtera berlabuh di Gunung Judi, dunia terasa sepi. Hanya ada mereka, segelintir orang yang selamat, serta pasangan-pasangan hewan yang dititipkan Tuhan kepada mereka. Tugas mereka kini adalah membangun kembali kehidupan di atas tanah yang basah ini. Hari-hari berlalu, dan kehidupan pun mulai bersemi kembali. Ham bersama istrinya bekerja keras untuk bertahan hidup, membangun tempat tinggal, dan bertani seperti yang dilakukan saudara-saudaranya. Namun, ada satu peristiwa yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Suatu hari, Nabi Nuh terlelap di dalam kemahnya. Ia merasa lelah setelah seharian bekerja. Angin bertiup lembut, sementara matahari perlahan condong ke barat. Namun, Ham yang kebetulan lewat, melihat sesuatu yang mengejutkan. Ayahnya tertidur dalam keadaan tanpa sehelai kain pun. Entah mengapa, Ham tidak menutupi ayahnya, melainkan justru pergi untuk menceritakan hal itu kepada kedua saudaranya. Sam dan Yafits yang mendengar hal tersebut segera mengambil sehelai kain dan menutupi tubuh ayah mereka tanpa melihatnya langsung, sebagai tanda hormat. Ketika Nabi Nuh sadar dan mengetahui apa yang telah terjadi, ia merasa kecewa. "Mengapa kau tidak menghormati ayahmu sendiri, Ham?" katanya dengan suara berat. Lalu, keluarlah sebuah doa dari lisan Nabi Nuh yang kelak menjadi bahan perdebatan sepanjang sejarah. "Terkutuklah Kanaan, dia akan menjadi hamba bagi saudara-saudaranya." Namun, mengapa Kanaan yang disebut, padahal yang bersalah adalah Ham? Para ulama dan ahli tafsir berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian mengatakan bahwa kutukan itu ditujukan kepada keturunan Ham, yang kelak akan mengisi tanah-tanah yang sulit dan penuh tantangan. Apakah ini benar sebuah kutukan? Ataukah hanya sebuah nasib yang telah digariskan oleh Tuhan? Kedua, keturunan Ham dan penyebaran bangsa. Di bawah langit yang membiru, di tanah yang masih basah setelah air bah surut, Ham berdiri di samping ayahnya, Nabi Nuh. Mereka menatap dunia baru yang terbentang luas, tanah yang belum dihuni, pohon-pohon yang mulai tumbuh kembali, dan sungai-sungai yang mengalir dengan jernih. Di sekelilingnya, saudara-saudaranya, Sam dan Yafits, sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Sam, yang dikenal sebagai lelaki bijaksana, berbicara dengan ayah mereka tentang rencana masa depan. Yafits, yang lebih pendiam, sudah mulai melihat ke arah utara, tempat di mana ia akan membawa keturunannya kelak. Namun Ham, anak yang sering dipandang berbeda, memiliki tatapan yang jauh. Seolah-olah ia sudah melihat sesuatu di kejauhan, tanah baru, negeri-negeri yang akan ditaklukkan oleh keturunannya, peradaban yang akan berdiri di bawah namanya. Tetapi ia tidak tahu bahwa takdir telah menulis jalannya dengan tinta yang samar, bahwa kisahnya akan dipenuhi dengan misteri,
dan keturunannya akan menjadi bagian dari sejarah yang sering kali terlupakan atau disalahpahami. Setelah Bahtera benar-benar ditinggalkan dan manusia mulai berpencar, keluarga Nabi Nuh mulai mencari tanah mereka masing-masing. 1. Sem dan keturunannya memilih menetap di wilayah yang kelak menjadi Timur Tengah, termasuk Arab, Persia, dan sebagian India. 2. Yafits bergerak ke utara, ke tanah yang lebih dingin, di mana bangsa-bangsa Eropa dan Asia Tengah akan lahir dari keturunannya. 3. Ham, dengan semangatnya yang berapi-api, memilih jalan ke selatan dan barat, menuju negeri-negeri yang luas dan misterius. Ia menyeberangi sungai, melintasi padang pasir, dan akhirnya menetap di tanah-tanah yang subur. Dari sanalah, anak-anaknya mulai membangun peradaban mereka sendiri. Ham memiliki 4 anak, masing-masing membawa garis keturunan yang akan membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. 1. Kush, leluhur bangsa di Afrika Timur dan Selatan. 2. Misraim, pendiri bangsa Mesir kuno. Ketiga, Put, leluhur bangsa di Afrika Utara. Keempat, Kanaan, yang menetap di tanah yang kelak menjadi Palestina dan sekitarnya. Dari mereka, lahirlah kerajaan-kerajaan besar. Dan meskipun beberapa dari mereka akan ditindas oleh sejarah, tak dapat disangkal bahwa mereka adalah bagian penting dari perjalanan umat manusia. Dari Kush, lahirlah bangsa yang menguasai Afrika Timur dan Selatan. Mereka adalah para pejuang yang hidup di tanah yang luas, di antara sungai-sungai besar dan hutan-hutan yang lebat. Salah satu keturunan Kush yang paling terkenal adalah Nimrod, seorang raja yang namanya akan selalu dikenang dalam sejarah. Nimrod adalah pendiri Babilonia dan Menara Babel, seorang penguasa yang kuat dan ambisius. Ia tidak hanya memimpin rakyatnya, tetapi juga mencoba menantang Tuhan dengan membangun menara yang mencapai langit. Namun, Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan bangsa Nimrod tercerai-berai. Mereka menyebar ke seluruh dunia, membawa budaya dan ilmu yang pernah mereka miliki. Sementara itu, bangsa Kush yang lain bergerak lebih jauh ke selatan, membangun kerajaan-kerajaan yang kelak dikenal sebagai Nubia dan Ethiopia. Di sepanjang sungai Nil, mereka mendirikan kota-kota besar dan membangun peradaban yang kaya akan seni dan sastra. Hingga kini, piramida-piramida Nubia masih berdiri tegak, menjadi saksi bisu kejayaan leluhur mereka. Dari Misraim, lahirlah bangsa Mesir kuno, salah satu peradaban paling maju dalam sejarah manusia. Mereka membangun piramida, menulis dengan hieroglif, dan menciptakan sistem pemerintahan yang canggih. Firaun-firaun yang berasal dari garis keturunan ini menjadi raja-raja yang dihormati dan ditakuti. Di antara mereka, ada satu yang sangat terkenal, Firaun yang menentang Nabi Musa. Ketika Musa datang dengan perintah Tuhan untuk membebaskan Bani Israel, Firaun menolak dengan kesombongan. Hingga akhirnya, ia dan pasukannya tenggelam di Laut Merah, sebuah kejadian yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Tetapi di luar kisah itu, bangsa Mesir kuno terus berkembang. Mereka menciptakan ilmu kedokteran, arsitektur, dan astronomi yang jauh lebih maju daripada bangsa-bangsa lainnya pada masanya. Dan semua ini berasal dari garis keturunan Ham, putra Nabi Nuh yang sering dianggap rendah oleh sebagian orang. Tidak banyak yang tercatat tentang Put, tetapi banyak ahli sejarah mengaitkannya dengan Libya dan wilayah Afrika Utara. Di sana keturunannya hidup sebagai suku-suku yang tangguh, berdagang dengan bangsa-bangsa lain, dan bertahan di tengah kerasnya gurun Sahara. Mereka adalah pelaut yang ulung, menjelajahi lautan hingga ke Mediterania, dan bahkan berdagang dengan bangsa Romawi dan Yunani di kemudian hari. Meskipun sejarah mereka lebih samar dibandingkan keturunan Ham lainnya, satu hal yang pasti, mereka adalah bagian dari jaringan perdagangan dan peradaban dunia yang besar. Kanaan, anak Ham yang paling kontroversial, menetap di tanah yang kelak menjadi Palestina, Lebanon, dan Suriah. Dari garis keturunannya, lahirlah bangsa Kanaan yang kemudian membangun kota-kota seperti Yeriko dan Sidon. Namun, nasib mereka berbeda dengan saudara-saudaranya. Di kemudian hari, tanah Kanaan menjadi wilayah yang diperebutkan oleh banyak bangsa. Bani Israel yang mengklaim tanah itu sebagai warisan mereka, berperang dengan bangsa Kanaan dalam banyak pertempuran. Mereka sering digambarkan sebagai bangsa yang dikutuk dalam berbagai kitab suci. Namun,
Apakah benar demikian? Ataukah mereka hanya menjadi korban dari sejarah yang ditulis oleh para pemenang? Satu hal yang pasti, bangsa Kanaan adalah peradaban yang maju, dengan budaya yang kaya dan pengetahuan yang luar biasa. Dan mereka, seperti semua keturunan Ham lainnya, telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus dari sejarah manusia. Dari Nubia hingga Mesir, dari Babel hingga Kanaan, keturunan Ham telah mengukir sejarah mereka sendiri. Mereka membangun kerajaan, menciptakan ilmu pengetahuan, dan membentuk budaya yang masih bertahan hingga kini. Namun, ada satu pertanyaan yang selalu mengiringi mereka. Apakah benar mereka adalah bangsa yang dikutuk? Ataukah itu hanyalah narasi yang dibuat oleh mereka yang ingin menghapus kejayaan mereka dari sejarah? Yang jelas, keturunan Ham tidak pernah benar-benar hilang. Jejak mereka ada di setiap sudut dunia, dalam reruntuhan piramida, dalam cerita-cerita tentang raja-raja besar, dan dalam darah manusia yang masih hidup hingga hari ini. Dan selama dunia masih berputar, kisah mereka akan terus diceritakan. Ketiga, Raja Nimrod, Namrud bin Kush. Matahari bersinar terik di atas tanah yang luas dan subur. Di tepian sungai yang mengalir jernih, seorang pria berkulit gelap berdiri menatap cakrawala. Di matanya terbentang dunia yang belum terjamah, tanah yang menanti untuk ditaklukkan. Dialah Ham bin Nuh, putra Nabi Nuh yang kelak menurunkan bangsa-bangsa besar di dunia. Di belakangnya, air bah yang dahsyat telah menjadi bagian dari sejarah. Dunia yang baru mulai terbentuk dari sisa-sisa kehancuran dan manusia mulai menyebar ke segala penjuru bumi. Ham tahu takdir telah menggariskan jalan yang berbeda bagi dirinya dan keturunannya. Salah satu anaknya, Kush, mewarisi semangat petualangan dan ambisi dari ayahnya. Kush tidak puas dengan hanya sekadar hidup, ia ingin membangun sesuatu yang lebih besar. Maka, ia dan anak-anaknya bergerak menuju tanah yang subur di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat. Dari keturunannya lahir seorang anak yang kelak mengubah dunia, seorang raja yang namanya akan dikenang sepanjang masa. Nimrod, sang penguasa pertama dalam sejarah manusia, lahir dari garis keturunan Ham melalui Kush. Namun, perjalanan dari seorang putra nabi hingga menjadi seorang raja yang menantang Tuhan bukanlah kisah biasa. Ini adalah kisah tentang kekuatan, kesombongan, dan takdir yang tak terhindarkan. Kush, putra Ham, adalah seorang pemimpin yang tangguh. Ia membawa keturunannya ke tanah yang luas dan kaya, mendirikan kota-kota pertama di dunia. Namun, dari semua anaknya, ada satu yang berbeda. Seorang bayi yang lahir dengan tatapan penuh ambisi, seolah-olah ia telah ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Nimrod, begitu ia dinamai. Sejak kecil, Nimrod menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ia tidak takut pada siapapun, bahkan pada Tuhan. Ketika anak-anak lain bermain di ladang, Nimrod sudah berbicara tentang kekuasaan dan pertempuran. Ketika ia tumbuh dewasa, tanah di sekitar Mesopotamia mulai berkembang. Nimrod dengan kecerdasannya melihat peluang besar. Ia tidak hanya ingin hidup di dunia yang baru, ia ingin menguasainya. Dengan kemampuan militernya, Nimrod mulai menaklukkan suku-suku kecil yang tersebar di wilayah itu. Satu persatu, ia menyatukan mereka di bawah satu panji. Dalam waktu singkat, ia menjadi raja pertama dalam sejarah manusia dan kerajaannya terus berkembang. Orang-orang menyebutnya sebagai penguasa yang perkasa di bumi. Namun, kekuasaan seringkali melahirkan kesombongan. Saat kerajaan Nimrod semakin kuat, muncul sebuah pemikiran dalam benaknya. Ia ingin membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah menara yang akan mencapai langit sebagai simbol bahwa manusia tidak membutuhkan Tuhan. Di bawah perintahnya, ratusan ribu pekerja mulai membangun menara Babel, struktur raksasa yang menjulang ke langit. Batu demi batu disusun, dan tak seorang pun berani membantah keinginan sang raja. Di hadapan rakyatnya, Nimrod berdiri dengan penuh kebanggaan. "Mengapa kita harus menyembah Tuhan yang tidak terlihat?" serunya. "Kita sendiri bisa mencapai langit. Kita bisa menjadi penguasa atas dunia ini." Orang-orang bersorak, mengikuti ambisinya tanpa ragu. Mereka percaya bahwa Nimrod adalah pemimpin yang ditakdirkan untuk membawa manusia menuju kejayaan. Namun, langit punya jawabannya sendiri. Suatu hari,
ketika menara hampir mencapai puncaknya, sesuatu yang aneh terjadi. Para pekerja tiba-tiba tidak bisa saling memahami. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda dan kebingungan pun melanda seluruh proyek pembangunan. Dalam sekejap, kekacauan terjadi. Bangunan yang hampir selesai hancur dan orang-orang tercerai-berai ke berbagai penjuru dunia. Tuhan telah menghancurkan rencana Nimrod dengan cara yang tidak terduga. Menara Babel runtuh dan dengan itu mimpi Nimrod untuk mencapai langit pun musnah. Namun, ia tidak menyerah. Setelah kehancuran Menara Babel, Nimrod semakin haus akan kekuasaan. Ia tidak hanya ingin menjadi raja, ia ingin diakui sebagai Tuhan. Di seluruh negerinya, ia memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya. Patung-patung dirinya didirikan, dan siapapun yang menolak akan dihukum mati. Tetapi, di tengah kerajaannya, seorang pemuda bernama Ibrahim muncul. Ibrahim tidak takut pada Nimrod. Ia menolak menyembahnya dan dengan tegas mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Nimrod marah. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa berani menantangnya? Maka ia menangkap Ibrahim dan membawanya ke hadapan rakyat. Jika Tuhanmu memang lebih kuat, biarkan dia menyelamatkanmu, seru Nimrod. Ia kemudian memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup di dalam kobaran api besar. Namun, keajaiban terjadi. Ibrahim tetap hidup, tidak tersentuh oleh api. Melihat hal itu, banyak rakyat Nimrod mulai ragu. Mereka mulai meninggalkan kepercayaan kepada raja mereka. Nimrod sendiri merasa kekuatannya mulai pudar. Dan tak lama setelah itu, datanglah ajalnya. Dikisahkan bahwa Nimrod akhirnya mati dengan cara yang tragis. Seekor nyamuk kecil masuk ke dalam hidungnya dan perlahan-lahan serangga itu mulai menggerogoti otaknya. Selama bertahun-tahun, ia menderita dalam kesakitan, hingga akhirnya ia tewas dengan cara yang paling hina. Begitulah akhir dari raja pertama di dunia, seorang penguasa yang berasal dari keturunan Ham, yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia, tetapi akhirnya kalah oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Namun, meskipun Nimrod mati, warisannya tetap hidup. Dari garis keturunan Ham, peradaban terus berkembang. Mesir kuno, Nubia, Babilonia, Kanaan, dan banyak bangsa lain lahir dari darahnya. Meskipun seringkali mereka dipandang sebelah mata, sejarah membuktikan bahwa mereka adalah bagian penting dari perjalanan manusia. Dan dari Ham, Kush, dan Nimrod, kita belajar satu hal, bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Namun, apakah benar takdir Ham dan keturunannya telah dikutuk sejak awal? Ataukah mereka hanyalah korban dari sejarah yang ditulis oleh para pemenang? Jawabannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Dalam sejarah Islam, Nimrod dikenal sebagai raja yang menentang Nabi Ibrahim. Keempat, peradaban Mesir kuno dan Fir'aun. Di bawah langit yang baru saja dibersihkan oleh badai air bah, dunia mulai bersemi kembali. Tanah yang dahulu tenggelam kini mengering dan kehidupan baru mulai bermunculan. Ham bin Nuh bersama saudara-saudaranya memandang hamparan dunia yang terbentang di hadapan mereka. Ham adalah pria dengan jiwa pemberani, tetapi juga penuh tanda tanya. Berbeda dengan Sem, yang tenang dan penuh kebijaksanaan, atau Yafits, yang lebih pendiam dan penyendiri, Ham adalah sosok yang gelisah. Ia tak ingin hanya tinggal di satu tempat. Ia ingin mencari tanahnya sendiri, membangun sesuatu yang abadi, dan meninggalkan warisan yang besar bagi keturunannya. Dan takdir memang telah menuliskan jalannya. Dari garis keturunannya, lahirlah Misraim, anak Ham yang kelak akan mendirikan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia, Mesir kuno. Namun, perjalanan dari seorang putra nabi hingga menjadi leluhur para Fir'aun bukanlah perjalanan yang mudah. Ini adalah kisah tentang ambisi, kejayaan, dan keangkuhan yang akhirnya membawa kehancuran. Setelah air bah surut, Nabi Nuh dan keturunannya mulai berpencar. Sam menetap di wilayah yang kelak menjadi Timur Tengah dan sebagian besar semenanjung Arab. Yafits bergerak ke utara menuju tanah-tanah yang dingin dan luas yang kelak menjadi wilayah Eropa dan Asia Tengah. Namun Ham, dengan jiwa petualangnya, memilih bergerak ke selatan. Ia menyeberangi padang pasir yang luas, melewati gunung-gunung yang menjulang tinggi,
hingga akhirnya tiba di sebuah lembah yang subur. Di sana, hamparan sungai mengalir dengan tenang, membelah tanah seperti urat nadi yang menghidupi kehidupan. Itulah Sungai Nil, sungai yang kelak menjadi pusat salah satu peradaban terbesar di dunia. Ham dan keturunannya mulai menetap di sana. Mereka belajar bagaimana bertani, bagaimana membangun rumah dari lumpur Sungai Nil, dan bagaimana menjadikan tanah itu sebagai tempat yang makmur. Namun, bukan Ham yang akan menciptakan peradaban besar di sana. Itu adalah tugas anaknya, Misraim. Misraim, putra Ham, tumbuh menjadi pemimpin yang cerdas dan kuat. Ia melihat potensi besar dalam tanah yang telah dipilih oleh ayahnya. Sungai Nil memberi kehidupan, tanahnya subur, dan langitnya cerah hampir sepanjang tahun. Ia mulai membangun kota-kota, mendirikan pemerintahan, dan menciptakan sistem yang kelak menjadi fondasi bagi peradaban Mesir kuno. Di tangannya, Kemet, begitu mereka menyebut tanah mereka, yang berarti tanah hitam, karena suburnya tanah di sekitar Nil, menjadi pusat ilmu pengetahuan, arsitektur, dan kebudayaan. Dari generasi ke generasi, keturunan Misraim terus mengembangkan negeri itu. Mereka membangun kuil-kuil besar, mengembangkan tulisan hieroglif, dan menguasai astronomi serta ilmu matematika. Dan dari garis keturunan ini, lahirlah para Firaun, raja-raja Mesir yang akan dikenal sepanjang masa. Peradaban Mesir berkembang pesat. Piramida-piramida menjulang tinggi, menjadi simbol kejayaan bangsa yang lahir dari keturunan Ham. Namun, dengan kejayaan datang pula kesombongan. Para Firaun mulai percaya bahwa mereka bukan sekadar manusia biasa. Mereka menganggap diri mereka sebagai perwujudan Horus, dewa langit Mesir, dan bahwa darah mereka berasal dari para dewa. Dan di antara para penguasa ini, ada satu Firaun yang namanya akan selalu dikenang. Firaun yang menentang Nabi Musa. Di puncak kejayaan Mesir, Firaun berkuasa dengan tangan besi. Ia memimpin dengan kebanggaan yang tak terbatas, yakin bahwa dirinya adalah dewa yang harus disembah oleh rakyatnya. Namun, datanglah seorang lelaki yang mengubah segalanya, Nabi Musa. Musa datang membawa pesan dari Tuhan, menyerukan agar Firaun membebaskan Bani Israel, kaum yang telah lama diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi Firaun menolak. Bagaimana mungkin ia yang menganggap dirinya sebagai dewa, tunduk pada Tuhan yang tidak bisa ia lihat? Terjadilah pertarungan besar antara Musa dan Firaun. Mukjizat demi mukjizat ditunjukkan, tongkat berubah menjadi ular, air sungai berubah menjadi darah, wabah menimpa negeri Mesir. Namun Firaun tetap keras kepala. Hingga akhirnya, ketika Musa dan pengikutnya melarikan diri, Firaun memimpin pasukannya untuk mengejar mereka. Di depan mereka terbentang Laut Merah. Musa dengan perintah Tuhan mengangkat tongkatnya dan air laut pun terbelah, menciptakan jalan bagi Bani Israel untuk melintas. Namun, ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengikuti, air itu kembali menutup, menenggelamkan mereka semua. Firaun yang perkasa, yang berasal dari garis keturunan Ham, akhirnya binasa dalam kesombongannya sendiri. Dari Ham hingga Misraim, dari Misraim hingga para Firaun, keturunan Ham telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Mereka membangun peradaban yang luar biasa, menciptakan sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan arsitektur yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Namun, kisah mereka juga menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Dari Ham, kita belajar tentang keberanian untuk mencari tanah baru. Dari Misraim, kita belajar tentang bagaimana membangun peradaban dari nol. Dari Firaun, kita belajar bahwa kekuasaan yang terlalu besar tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Dan hingga kini, piramida-piramida di Mesir masih berdiri tegak, menjadi saksi bisu kejayaan dan kesombongan yang pernah ada. Apakah benar keturunan Ham ditakdirkan untuk tunduk dan menjadi hamba bagi saudara-saudaranya? Ataukah mereka sebenarnya adalah penguasa yang menciptakan dunia seperti yang kita kenal sekarang? Jawaban atas pertanyaan itu masih tersembunyi dalam sejarah yang terus ditulis ulang oleh zaman. Kelima, bangsa Kanaan dan sejarahnya. Di bawah langit yang baru saja dibersihkan oleh air bah, dunia yang hancur mulai bangkit kembali. Tanah yang dulu tenggelam kini mengering, dan pepohonan kembali tumbuh menghijau. Dari bahtera besar yang terdampar di puncak Gunung Judi, Nabi Nuh dan ketiga putranya turun,
membawa harapan baru untuk umat manusia. Di antara ketiga putranya, Sam, Yafits, dan Ham, ada satu yang namanya akan terus menjadi perdebatan dalam sejarah. Ham bin Nuh, lelaki yang penuh teka-teki, yang garis keturunannya akan menyebar ke seluruh penjuru bumi, membangun kerajaan-kerajaan besar, tetapi juga menghadapi berbagai ujian dan pertentangan. Dari anak-anak Ham, ada satu yang namanya akan terus bergema dalam sejarah. Kanaan, putra yang kelak menetap di sebuah negeri yang subur, namun juga menjadi pusat konflik dan perebutan kekuasaan yang tak berkesudahan. Inilah kisah tentang Ham bin Nuh dan bangsa Kanaan, sebuah cerita yang penuh dengan kejayaan, penderitaan, dan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan hingga hari ini. Di awal dunia yang baru, keluarga Nabi Nuh mulai membangun kehidupan mereka. Namun, sebuah peristiwa terjadi yang mengubah nasib Ham dan keturunannya selamanya. Suatu hari, setelah bekerja keras di ladang, Nabi Nuh beristirahat di dalam tendanya. Ia tertidur lelap, namun tanpa disadari, kain yang menutupi tubuhnya tersingkap. Ham, yang kebetulan melewati tenda ayahnya, melihat kejadian itu dan alih-alih menutupi ayahnya, ia justru menceritakannya kepada kedua saudaranya, Sam dan Yafits. Sam dan Yafits segera mengambil kain dan menutupi tubuh ayah mereka dengan penuh rasa hormat, tanpa melihatnya secara langsung. Ketika Nabi Nuh bangun dan mengetahui apa yang terjadi, ia merasa kecewa dan marah. Dari lisannya, keluarlah sebuah doa yang kemudian menjadi perdebatan panjang dalam sejarah. Terkutuklah Kanaan, ia akan menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Namun, pertanyaannya, mengapa Kanaan yang disebut, padahal yang bersalah adalah Ham? Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Nabi Nuh melihat dalam garis keturunan Ham sesuatu yang akan terjadi di masa depan, bahwa Kanaan dan keturunannya akan mengalami kesulitan dan menjadi sasaran penjajahan oleh bangsa lain. Apakah ini benar-benar sebuah kutukan atau hanya sebuah nubuat yang menjadi kenyataan karena perjalanan sejarah? Yang pasti, Kanaan tetap melanjutkan hidupnya dan menetap di tanah yang kelak akan dikenal sebagai Tanah Kanaan, wilayah yang kini meliputi Palestina, Lebanon, Yordania, dan sebagian Suriah. Di sanalah keturunannya berkembang, membangun kota-kota besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dari bangsa-bangsa lain. Di tanah yang subur di tepi Laut Tengah, bangsa Kanaan tumbuh menjadi peradaban yang kuat. Mereka bukan hanya petani yang handal, tetapi juga pedagang yang mahir dan pelaut yang tangguh. Mereka mendirikan kota-kota besar seperti Yerikho, Sidon, dan Tirus, yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Dalam sejarah, mereka dikenal sebagai bangsa yang memiliki seni arsitektur yang maju, sistem kepercayaan yang kompleks, dan hubungan dagang dengan berbagai kerajaan di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang membuat mereka selalu dipandang sebagai musuh dalam berbagai kitab suci. Kepercayaan mereka kepada banyak dewa dan praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Bangsa Kanaan menyembah dewa-dewa seperti Baal, Asyera, dan Molok. Dan dalam beberapa ritual mereka, ada praktik-praktik yang dianggap kejam, seperti pengorbanan anak-anak untuk dewa Moloch. Karena itulah, ketika Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dan kemudian oleh Yosua, Yusha bin Nun, datang untuk merebut tanah Kanaan, mereka melihat bangsa ini sebagai kaum yang harus dihancurkan. Apakah benar bangsa Kanaan adalah kaum yang dikutuk? Ataukah mereka hanya menjadi korban sejarah yang ditulis oleh pemenang? Yang jelas, pertempuran antara bangsa Kanaan dan Bani Israel menjadi salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah manusia. Ketika Bani Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa, mereka menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada mereka. Namun, tanah itu tidak kosong. Bangsa Kanaan telah tinggal di sana selama berabad-abad, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan Bani Israel beralih kepada Yosua bin Nun. Di bawah pimpinannya, mereka mulai menaklukkan kota-kota di Kanaan satu persatu. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah penaklukan Yerikho, di mana tembok besar kota itu runtuh setelah dikepung oleh Bani Israel selama 7 hari, disertai tiupan sangkakala dan seruan perang. Perang demi perang terjadi.
Bangsa Kanaan berusaha bertahan, tetapi pada akhirnya mereka kalah dan banyak dari mereka yang diusir atau dibantai. Namun, tidak semua bangsa Kanaan lenyap. Sebagian dari mereka tetap bertahan, berbaur dengan bangsa-bangsa lain, dan meninggalkan jejak dalam sejarah yang sulit dihapus. Meskipun bangsa Kanaan kalah dalam perang, warisan mereka masih hidup. 1. Orang Fenisia yang dikenal sebagai pedagang ulung dan pencipta alfabet pertama di dunia adalah keturunan bangsa Kanaan. 2. Bahasa Ibrani kuno yang digunakan oleh bangsa Israel memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Kanaan. 3. Sistem perdagangan dan budaya mereka memengaruhi bangsa-bangsa lain di Timur Tengah dan sekitarnya. Namun, tetap saja, nama bangsa Kanaan seringkali diingat sebagai bangsa yang dikutuk dalam banyak kitab suci. Apakah benar mereka adalah korban dari kutukan Nabi Nuh? Ataukah mereka hanyalah bangsa yang kalah dalam perang dan sejarah ditulis oleh para pemenang? Yang jelas, bangsa Kanaan bukanlah bangsa kecil yang tidak berarti. Mereka adalah bagian dari sejarah besar dunia, dan keturunan Ham, meskipun sering dianggap sebagai yang dihukum, ternyata berperan dalam membangun peradaban-peradaban besar yang masih dikenang hingga kini. Dari Ham lahir Kanaan. Dari Kanaan lahir bangsa yang membangun kota-kota besar, tetapi juga menghadapi konflik yang tak berkesudahan. Apakah benar kutukan itu nyata? Ataukah itu hanyalah bagian dari permainan sejarah? Yang jelas, jejak mereka masih ada hingga hari ini di reruntuhan kota kuno, dalam bahasa yang masih digunakan dan dalam warisan budaya yang telah bercampur dengan banyak bangsa lain. Dan hingga kini, kisah bangsa Kanaan tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Secara umum, keturunan Ham berperan besar dalam sejarah awal peradaban dunia, terutama di Afrika dan Timur Tengah.